Shalom, Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 581 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami
bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, yaitu hukum Taurat kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih Allah kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu kedua setelah Trinitatis hari ini. Tertulis pada Yakobus pasal 2, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 17. Kita baca secara responsoria. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari Narwastu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Eksaudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Warta Jemaat HKBP Bogor Minggu 18 Juni tahun 2023. Warta umum. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah setia melakukan firman Tuhan. Yang kedua, baptisan kudus. Pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 di kebaktian pagi pukul 7 WIB, gereja kita melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada satu orang anak perempuan warga jemaat kita sesuai dengan permintaan keluarga. Yang keempat, keluarga baru. Mulai hari ini Minggu 18 Juni 2023 telah diterima menjadi keluarga baru di HKBP Bogor, yaitu keluarga Christian Daniel Lubis, Ibu Juli Elizabeth Boru Tambunan, alamat sektor Karmel.
menerima pemberkatan nikah tanggal 6 Mei 2023 di HKBP Bogor. Mereka beribadah di pukul 10 WIB. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor, kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Dewan Koinonia. Yang keenam, wisata rohani Punguan Inahanna. Mulai hari Jumat sampai dengan Minggu 23 sampai dengan 25 Juni 2023, Punguan Inahanna akan mengadakan wisata rohani yang dipimpin oleh uluan gereja kita, Pendeta Anwar P. Nababan MTH, dan pada hari Minggu 25 Juni 2023, Punguan Inahanna akan beribadah di HKBP Yogyakarta sekaligus menyanyikan lagu puji-pujian di ibadah tersebut. Mari kita doakan supaya wisata rohani tersebut berjalan dengan baik atas perlindungan Tuhan Yesus. 12. Amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini Minggu 18 Juni 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. 13. Retreat Pelajar Sidi. Pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat 28 sampai dengan 30 Juni 2023 akan diadakan retreat pelajar Sidi di Hotel VVSC Sentul. Berangkat dari gereja pada pukul 12 WIB, didampingi oleh pendeta, Dewan Koinonia, dan beberapa orang Naposobulung sebagai panitia. Mari kita doakan supaya retreat tersebut berjalan dengan baik. Yang ke-15, pemberdayaan Sintua dan pelayan penuh waktu se-HKBP Distrik 28 Deboskap. Sesuai dengan program HKBP Distrik 28 Deboskap tahun 2023, maka pada tanggal 29 Juni 2023 yang akan datang akan diadakan pemberdayaan Sintua dan pelayan penuh waktu se-HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di Rumah Perubahan Jati Murni Bekasi dengan narasumber Profesor Renal Kasali, Kadep Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Deonal Sinaga, dan juga Insinyur Elisa Lumbantoruan. Kepada para Sintua dari HKBP Seresot Bogor supaya mendaftarkan diri kepada Amang Sintua Daniel Manik sebagai koordinator dari HKBP Bogor. Yang ke-16, pelantikan Majelis Pekerja Harian PGIS Kota Bogor. Pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pada pukul 17 WIB bertempat di Gereja Kristus Bogor akan diadakan pelantikan Majelis Pekerja Harian PGIS Kota Bogor. Pimpinan jemaat gereja kita, Pendeta Anwar P. Nababan MTH sebagai Ketua 1 PGIS Kota Bogor periode 2023 sampai dengan 2028. Dan Amang Sintua JP Panjaitan sebagai Majelis Pertimbangan PGIS Kota Bogor periode 2023 sampai dengan 2028 akan berangkat mengikuti acara pelantikan tersebut. Mari kita doakan supaya acara tersebut berlangsung dengan baik. Yang ke-21, kebaktian sektor. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di sektor Yudea, di rumah keluarga Sintua A Butar-Butar, Inang Boru Napitupulu, di sektor Hermon, di rumah keluarga C Silalahi Inang Boru Ritonga, di sektor Sion, di rumah keluarga J Sitorus Boru Marpaung. Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 di sektor Jaitun, di rumah keluarga S Manik Inang Boru Silalahi, di sektor Betania, di rumah keluarga S Sihombing Inang Boru Simbolon, di sektor Yerusalem, di rumah keluarga L Aritonang Inang Boru Sialagan, di sektor Karmel, di rumah keluarga T Sibuea Inang Boru Sitanggang. Yang terakhir, keuangan. Yang pertama, saldo pada tanggal 9 Juni tahun 2023 sebesar Rp301.621.497. Saldo pada tanggal 9 Juni 2023 ruas Mangurupi ruas sebesar
Rp525.000. Pemasukan sebesar Rp92.027.500. Pengeluaran Rp60.830.398. Dengan demikian, saldo pada tanggal 16 Juni tahun 2023 sebesar Rp375.343.599. Demikianlah warta jemaat buat kita pada minggu ini. Selengkapnya kita dapat membacanya pada warta edaran yang ada pada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, pada minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis dalam Kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa saya menjadi seorang Kristen? Atau pertanyaannya, mengapa Allah menetapkan saya menjadi seorang Kristen di tengah-tengah dunia ini? Inilah yang kita melihat pada firman Tuhan yang terjadi pada bangsa Israel. Allah menetapkan bangsa Israel untuk menjadi umatnya. Ketika bangsa Israel ditentukan Allah untuk menjadi umatnya, dan kita ditentukan Allah untuk menjadi orang-orang percaya, untuk menjadi orang-orang Kristen, mungkin kita tidak bisa menjawab mengapa, karena apa. Tetapi yang pasti Allah menentukan Israel dan kita sekarang ini menjadi umatnya adalah sebuah privilege, sebuah keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Privilege mungkin bahasa sederhananya adalah sebuah keistimewaan atau berupa akses atau keuntungan yang diterima dan dimiliki yang tidak dimiliki orang lain di dalam kehidupan secara umum. Artinya ada sebuah keistimewaan yang ditentukan Allah kepada orang Israel dan kepada kita pada saat ini untuk menjadi umatnya, untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi orang percaya. Lalu apa keistimewaan yang ditentukan Allah ketika kita ditentukan menjadi umat Allah? Tentu keistimewaan yang pertama adalah saudara dan saya mendapatkan keselamatan. Karena hanya orang percayalah yang menerima keselamatan. Ini keistimewaan yang pertama. Lalu keistimewaan yang kedua adalah Allah selalu menyertai umatnya. Allah selalu menyertai orang percaya di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga keistimewaannya adalah Allah memberitakan firman-Nya di dalam kehidupan kita.
Inilah sebuah keistimewaan, ini adalah sebuah privilege yang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Tetapi sayangnya banyak dari antara kita yang tidak menyadari bahwa kita telah diistimewakan Allah. Kita tidak menyadari bahwa kita ditentukan. Kita lahir dari keluarga Kristen. Kita ditentukan untuk menjadi seorang percaya di tengah-tengah dunia ini. Karena kita tidak menyadarinya, akhirnya pola hidup kita tidak mengindahkan Tuhan. Pola hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah dunia ini. Kita mengabaikan privilege yang telah diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Baiklah kita meneliti kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang menjunjung keistimewaan yang diberikan Allah, atau kita sepele terhadap keistimewaan itu? Kita tidak mengindahkan keistimewaan itu, bahkan kita tidak menyadari bahwa saya spesial. Saya ditentukan Allah untuk menjadi umatnya, untuk menjadi orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita tidak menyadari bahwa kita adalah yang ditentukan Allah, yang diistimewakan Allah untuk menjadi umatnya, akhirnya hidup kita akan sia-sia di tengah-tengah dunia ini. Dan akhirnya keselamatan itu akan lepas dari kehidupan kita. Oleh karena itu, baiklah kita belajar dari firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Ada sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada bangsa Israel karena dia telah istimewa ditentukan menjadi umatnya, dan kita karena kita telah ditentukan menjadi orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Keistimewaannya adalah kita diberitakan kebenaran, kita diberikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca bangsa Israel di Gunung Sinai. Allah memberikan hukumnya, Allah memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Musa. Ini adalah sebuah keistimewaan, tidak semua orang mengetahui firman Tuhan. Terlebih pada waktu itu tidak semua bangsa yang mengetahui Allah, keberadaan Allah, dan mengetahui kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga dengan kita. Apalagi ketika kita perhadapkan dengan kehidupan kita di negara kita ini. Hanya sedikit orang yang ditentukan untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi pengikut Kristus. Dan firman yang begitu luar biasa itu, hanya kitalah yang menerimanya. Hanya kitalah yang mengetahuinya. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ini adalah keistimewaan yang mungkin ketika kita menyadarinya, wow, ternyata saya sangat istimewa di hadapan Tuhan. Saya diberikan firman-Nya, saya diberikan keistimewaan, saya diberikan keselamatan di tengah-tengah kehidupan saya. Tetapi tidak berhenti ketika kita diistimewakan oleh Allah. Saya teringat dengan sebuah statement ketika saya nonton film Spider-Man, dikatakan the great power comes with a great responsibility. Artinya keistimewaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita itu menuntut sebuah tanggung jawab besar di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel dituntut untuk memperkenalkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bangsa Israel diistimewakan untuk menjadi umatnya agar bangsa itu memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Dan kita pun, kita ditentukan Allah untuk menjadi orang-orang percaya. Kita ditentukan Allah untuk menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, tanggung jawab kita adalah memberitakan, memperkenalkan Allah di tengah-tengah dunia ini, memperkenalkan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, pertanyaannya sekarang kepada kita, Allah yang seperti apa yang mau kita perkenalkan di tengah-tengah dunia ini? Apakah Allah yang suka marah? Apakah Allah yang sembrono? Atau Allah yang penuh kasih? Allah yang penuh dengan damai sejahtera? Apakah Allah yang sebenarnya? Atau Allah di dalam konsep pemahaman kita yang akan kita perkenalkan ke tengah-tengah dunia ini? Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus,
tanggung jawab inilah yang dituntut Allah agar kita memberitakan, agar kita memberitahukan keberadaan Allah dan bagaimana Allah yang benar di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, tanggung jawab adalah responsibility dari sebuah keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi ingat, ketika kita memperkenalkan Allah di tengah-tengah dunia ini, bukan hanya tanggung jawab yang diberikan. Di ayat 6 dikatakan kamu akan menjadi, di ayat 5 dikatakan, jadi sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Artinya saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita memperkenalkan Allah melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita, merubah firman Allah menjadi pola kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika itu kita lakukan, maka kita akan menjadi kesayangan Allah. Bayangkan, kita menjadi kesayangan Allah. Kesayangan presiden aja mungkin sebuah privilege, sebuah keluarbiasaan yang kita nikmati di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kita akan menjadi kesayangan Tuhan, kesayangan Allah Sang Pencipta, kesayangan Allah yang mempunyai seluruh bumi ini. Ketika kita melakukan kehendaknya, ketika kita memberitakan firman-Nya di tengah-tengah dunia ini. Pada suatu ketika ada seorang anak muda, dia kuliah, lalu dia meminta sepeda motor kepada bapaknya. Seorang pemuda ini mempunyai rambut yang gondrong. Lalu dia berkata, "Pak, belikan aku motor, Pak, supaya aku bisa enak ke kampus," katanya. Lalu papanya berkata kepada anak muda ini, "Oh, Bapak akan belikan kamu motor, tapi potong dulu rambutmu," katanya gitu. Lalu sang anak muda ini menjawab dengan suara yang lantang, "Papa nggak tahu kenapa aku gondrong. Kebetulan ada foto Yesus Kristus di di rumahnya. Itu lihat, Yesus gondrong. Saya ingin seperti Yesus Kristus," katanya. Lalu bapaknya langsung memeluk sang anak ini dan berkata, "Puji Tuhan, kamu ingin menjadi seperti Yesus Kristus, tapi ingat nak, Yesus Kristus kemana-mana jalan kaki, tidak naik motor," katanya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, anak muda ini ingin mengikuti Yesus Kristus sesuai apa yang dia butuhkan, bukan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita sering melakukan seperti anak muda itu. Kita melakukan firman Allah, di mana firman itu menguntungkan buat kita, di mana firman itu memenangkan kita, di mana firman itu tidak berlawanan dengan hati kita. Tetapi firman-firman Tuhan yang lain belum tentu kita lakukan. Kita memilah-milah firman Tuhan yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keistimewaan itu menuntut kita agar kita melakukan dari A sampai Z firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang ketika kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi lawan dari dunia ini. Walaupun ketika kita melakukan firman Tuhan terkadang gabesi sogo dohite di tonga-tonga ni hasianganon. Walaupun terkadang ketika kita melakukan firman Tuhan banyak orang yang tidak menyukai kita. Tetapi sebuah keharusan kita melakukan kehendaknya, kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan ingat, ketika kita mampu untuk melakukan firman Allah tanpa memilah-milah firman-Nya, kita akan menjadi kesayangan-Nya di dalam dunia ini. Begitu luar biasa ketika kita melakukan firman Tuhan menjadi kesayangan Allah, kita akan diberikan kekuatan di dalam kelemahan kita. Kita akan diberikan kebijaksanaan di dalam setiap pergumulan yang harus kita hadapi. Kita akan diberikan sukacita walaupun banyak duka sekali di tengah-tengah dunia ini. Tetapi firman-Nya lah yang memutarbalikkan keadaan sehingga apapun yang kita hadapi, baik suka maupun duka, adalah damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan, lakukanlah kehendak-Nya, lakukanlah firman-Nya, dan ingat,
Firman Tuhan akan menguntungkan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Firman Tuhan akan membawa kita untuk menjadi kesayangan di dalam kehendak Allah. Dan ingatlah, ketika kita mau, if you want a miracle, just do what God says. Ketika kita mau mukjizat Tuhan, jangan minta mukjizatnya. Cukup lakukan firman-Nya. Cukup lakukan kehendaknya. Maka mukjizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat melakukan kehendak Allah. Selamat memperkenalkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjadi istimewa di hadapan Allah, di mana kita, saudara dan saya, adalah kesayangan di hadapan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau beritakan kepada kami. Pada hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami selalu taat dan setia melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Firman-Mu adalah tongkat di dalam perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu kuatkanlah kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami melakukan kehendak-Mu, Engkau akan melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan menjadi kesayangan-Mu Bapa. Oleh karena itu peganglah kami agar kami selalu menjadi pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Semua harta mulanya sementara, kasih yang
Saudara yang terkasih, kita akan memasuki acara pembaptisan kepada anak. Oleh karena itu kita bernyanyi. Nanti di ayat 2 saya minta kepada kedua orang tua untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah anak ini menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang tidak percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Sekarang kami minta kepada kedua orang tua untuk mengikrarkan iman kepercayaan kita. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar anak ini mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar anak ini
menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Miska Fati Manuela Siagian, aku membaptiskan kau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Orang tua harap tetap bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Jemaat bernyanyi sambil bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Madihita Saluhut nak. Kepada orang tua yang baru membawa anaknya dibaptis untuk maju ke depan, kita bersalam-salaman di depan altar.
berdoa